Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, selamat datang di live Zoom Herbal Utama. Hari ini hari Rabu 14 Juni 2023. Kita menyelenggarakan live Zoom lagi bersama Dr. Didit atau Nurhadi. Alhamdulillah. Berbeda dengan skema yang kemarin Dr. Didit ada di studio di marketing Herbal Utama. Hari ini Dr. Didit langsung dari kediamannya di Solo, jadi kita konsepnya webinar. Oke, Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kemarin kita sudah membahas salah satu produk, yaitu Atlas yang sedang dikembangkan oleh Dr. Didit, nanti berupa aplikasi. Kalau udah jadi teman-teman nanti bisa saya kasih linknya, bisa di download aplikasinya. Nah, aplikasi ini akan membantu rekan-rekan semua dalam kita baca dulu ya pertanyaannya. Pertanyaannya dari itu di mute dulu. Oke, nah jadi teman-teman bisa belajar memakai aplikasi Atlas tersebut. Nah, di sana isinya ada tentang penyakit, tentang ada solusi herbalnya, gejala penyakitnya seperti apa, yang versinya lebih lengkap. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang salah satu pembahasan, yaitu tentang amandel, juga ada di Atlas terapi yang di aplikasi yang dibuat Dr. Didit tersebut. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang salah satu penyakit yang ada di Atlas tersebut. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada dari Pak Ali Persalamas Tegal, sudah hadir. Kemudian Pak Ahmad Effendi, Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam. Kemudian Toko Madika Herbal Full Sulawesi selalu hadir, Masya Allah, jauh sekali di Sulawesi sudah hadir, terima kasih. Oke, Pak Dr. Didit, Assalamualaikum Pak Dokter, sudah tersambung koneksi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Selamat pagi menjelang siang Pak Angga, juga Sobat Herbal Indo Utama semua. Oke. Gimana Pak Dokter kabarnya? Alhamdulillah, antum sehat Pak Angga? Alhamdulillah sehat, lumayan. Cuaca cerah Pak Dokter di Solo? Ya, cerah, panas. Memang ini sudah mulai masuk fase El Nino ya. Jadi suhunya meningkat. Cuacanya cenderung kering gitu ya, agak panas gitu ya, Dok, ya? Kering, panas. Ya harus banyak waspada ya. Siap. Oke, nah ini Dok, saya mau tanya Dok, kira-kira kenapa sih kita mau membahas tentang penyakit yang mau kita bahas ini, penyakit basir ya Dok ya? Iya. Tentang kulit ya. Kenapa sih Pak Dokter ingin bahas itu? Kemudian urgensinya mungkin bisa Dok apa gitu? Iya, kalau di amandel kemarin juga saya sudah singgung ya. Kalau amandel itu kasus yang sering muncul, wasir ini juga termasuk kasus yang sering muncul juga, yang sering dikonsultasikan di layanan konsultasi medis. Dan yang kedua, banyak testimoninya juga ya. Alhamdulillah dengan penggunaan produk Herbal Indo Utama, pasien-pasien yang mengalami wasir seperti itu ada perbaikan, pengecilan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya, sesuai dengan gejala yang dialami ya. Jadi dua alasan itu sih, kasusnya banyak, kemudian testimoninya alhamdulillah juga banyak. Gitu Pak Angga. Sepertinya ada masalah di studio ya. Ini suara saya terdengar nggak di teman-teman Sobat Herbal semua? Bisa dijawab di chat, minta tolong. Oke. Jadi ini saya langsung. Jelas Dok. Baik. Ini jadi saya langsung presentasi aja, kelihatannya di tempat Pak Angga ada masalah. Baik, ini saya masuk ke materi yang ini ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas amandel, sekarang kita bahas wasir yang secara medis dikenal dengan istilah hemoroid ya. Ini Pak Angga udah muncul ya. Baik, ini saya langsung presentasi dulu atau gimana Pak Angga? Silakan. Bisa share screen dari tempat antum. Baik. Oke. Ini ya. Jadi materi kita tentang sebenarnya masih berkaitan dengan Atlas Herbal Indo Utama ya.
Atlas Terapi Herbal Indo Utama, yang waktu pertemuan sebelumnya kita singgung tentang THM, Traditional Herbal Medicine Herbal Indo Utama. Ini materinya tentang ambeien. Nah, untuk bisa mengetahui tentang ambeien ini, saya ingin bahas dari sisi anatominya dulu ya. Siap. Kelihatan ya ini ya, slide saya ya, jelas nggak? Masih kelihatan folder aja, Dok. Gimana? Masih kelihatan file-file folder aja, belum file presentasinya. Oh, iya, coba saya cek. Ini udah masuk ini. Ya, ini belum kelihatan juga. Belum. Recording in progress. Halo, Pak Dokter. Ya, halo. Itu tadi udah saya share. Coba saya ulang lagi ya. Iya, silakan diulang lagi. Muncul. Udah. Ya, sudah muncul. Ya. Oke, bisa dilanjutkan, Pak Dokter. Ya. Baik. Ini Sobat Herbal Indo Utama semua. Saya sampaikan ini untuk mengenal wasir, ada baiknya kita mulai dari anatominya dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu. Jadi itu penampang rektum dan anus. Itu merupakan ujung dari saluran pencernaan kita ya, yang nantinya berfungsi untuk membuang kotoran salah satunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri itu ada bagian atas itu rektum, bagian bawah anus. Nah, yang di antara rektum dan anus itu ada yang namanya hemoroid tisu. Jadi itu sebenarnya jaringan wasir. Jaringan wasir itu sebenarnya di semua orang tuh ada. Jadi wasir itu sebenarnya normal. Wasir itu normal karena di wasir itu sebenarnya jaringan yang berfungsi untuk membantu mengontrol, istilahnya sphincter, atau anggap aja itu katup atau pintu ya. Jadi kalau di situ ada seperti tonjolan-tonjolan itu sebenarnya jaringan yang di situ kayak pembuluh darah, kemudian ada jaringan ikat, ada otot juga. Di situ ada otot sphincter anal atau sphincter ani, itu yang nanti berfungsi untuk menutup katup dari pintu anusnya. Nah, itu sebenarnya jaringan wasir ini dia berfungsi untuk menekan. Jadi kenapa dari pembuangan kotoran kita itu tidak bocor, karena di situ ada fungsi jaringan wasir yang dia menekan pintu itu, jadi nggak ada kebocoran. Kan kalau kita misal aktivitas, duduk, lompat, berlari, meski perut kita penuh, kita nggak ada yang keluar kan dari saluran pencernaan kita. Nah, yang jadi masalah adalah seperti yang di gambar sebelah kanan. Nah, itu di situ ada informasi internal hemoroid sama eksternal hemoroid. Yang jadi masalah kalau ada hal-hal yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah di situ, kemudian pembekangan jaringan di situ, hingga nanti timbul benjolan wasir. Nah, itu yang jadi masalah. Wasir itu normal, tapi bila ada hal yang penyebabnya banyak nanti ya. Ada hal yang menyebabkan peradangan di situ, pelebaran pembuluh darah. Nah, itu yang menjadikan hemoroid atau wasir itu membesar. Yang kita nyebutnya itu wasir itu. Begitu. Nah,
Nah, ini nanti habis ini kita akan lihat ya videonya tentang gambaran wasir. Jadi nanti biar lebih jelas. Baru nanti kita bahas dari sisi terapinya bagaimana. Itu kreditnya ada di bawah ya, kredit untuk video. Silakan teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini saluran pencernaan kita. Kalau kita ada di dalamnya. Nah, ini di sini jaringan pembuluh-pembuluh darah yang ada di ruang rektum dan anus tadi. Nah, ini yang mohon maaf itu yang di tengah itu kotoran. Kalau yang di kanan kiri ini ada otot-otot dan jaringan pembuluh darah. Nah, itu yang kelihatan itu ada apa? Nah, ini pembuluh darahnya ya. Nah, ketika ada hal yang menyebabkan pembesaran wasir, jaringan wasir itu, dia nanti akan mengalami pembesaran, pembengkakan. Nah, kalau yang ini dentatal line itu batasnya. Jadi untuk mengklasifikasikan itu wasir dalam atau wasir luar, itu tadi ada tulisan di sebelumnya ya, di dentatal line tadi. Itu untuk kriteria dia wasir dalam atau luar. Nah, itu dentatal line. Di batas atasnya itu dia disebut wasir dalam, tapi kalau setelah dentatal line itu dia wasir luar. Karena nanti sifatnya lain. Kalau wasir yang dalam ini nanti akan menyebabkan prolaps seperti yang di video ini ya. Jadi prolaps itu penonjolan. Lebih parah lagi kalau ketika tinjanya keras, di situ ada gesekan, dia nanti akan menyebabkan prolaps di anusnya. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh berat badan yang berlebih, aktivitas angkat junjung yang berlebihan, adanya kehamilan, aktivitas yang tidak sehat juga secara seksual, seperti itu. Nah, ini nanti akan menyebabkan adanya wasir di situ, wasir dalam terutamanya. Nah, kalau secara derajatnya, ini di video ini dijelaskan, derajat pertama itu kalau wasir cuma ada pembesaran aja. Tapi kalau derajat kedua, itu ada tonjolan dan dia nanti bisa masuk kembali. Kalau derajat ketiga, itu nanti benjolannya membesar, keluar, namun harus untuk masuk lagi itu, dia harus dibantu dengan tangan, dengan dorongan. Nah, kalau yang wasir derajat keempat, itu nanti benjolannya nggak bisa masuk sendiri, jadi menetap di situ. Keluhannya banyak ya, termasuk ini ya salah satunya nyeri, kemudian ada perdarahan, kadang juga ada rasa gatal kayak gitu di anusnya, sekitar anus, ada lendir juga bisa. Tapi yang paling sering dirasakan tuh biasanya nyeri, kemudian gatal, ada perdarahan itu paling sering dialami ya, gitu. Nah, ini yang gambaran tadi ya, ada derajat 3, ini derajat 4 ya, karena dia nggak bisa masuk sendiri, udah ada tonjolan di sini. Kalau yang ini gambaran di wasir luar, jadi dia posisinya memang di luar. Yang khas dari wasir luar ini warnanya ya, karena dia di situ biasanya ada trombosis atau ada jendalan darah. Sebenarnya ada perdarahan, namun darahnya itu nggak bisa keluar. Makanya dia warnanya lebih gelap di situ. Nah, ini juga sering dialami. Kalau wasir luar seperti ini biasanya sering dialami di usia produktif ya, 30 sampai 45-an. Nah, kalau wasir luar seperti ini khasnya ada nyeri. Di sini ada gambaran seperti aliran listrik itu. Karena beda dengan wasir dalam. Kalau wasir dalam itu dia tidak ada rasa nyeri. Kecuali kalau wasirnya prolaps, menonjol sampai keluar. Nah, di situ nanti dia kecekik dengan mulut anusnya, bukan mulut ya. Pintu anusnya tadi yang di situ ada tulisan uh, sphincter tadi ya. Itu kecekik di situ, itu yang menyebabkan
rasa tidak nyaman, sakit karena cekian itu. Tapi kalau wasir dalam seperti di gambar ini yang tampil di slide ini, dia nggak ada sensasi rasa nyeri. Gitu. Nah, kalau untuk treatmentnya nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya. Ini slide-nya. Oh ya, sebentar. Kalau secara medis, biasanya diberikan obat-obatan yang dimasukkan lewat anus ya. Seperti ini yang bentuknya seperti peluru. Itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi biasanya diberikan obat-obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian juga sifatnya untuk memudahkan BAB juga bisa. Kalau ini tanaman ya, herbal. Nanti pembahasan kita lain karena kita nggak pakai herbal yang itu. Nah, ini tadi yang sekilas sudah saya jelaskan. Sobat Herbal Indo Utama semua bisa lihat di situ. Kalau internal hemoroid itu nanti ada di batas yang tadi saya sebutkan, ada denda dan data line tadi ya, atau pectin line. Itu ada hemoroid internal. Kalau yang di luar ini dia hemoroid eksternal. Sifatnya lain. Kalau hemoroid internal dia nggak nyeri. Hemoroid eksternal itu dia biasanya nyeri. Nyeri ya sakit ya. Seperti itu. Ini masih sama gambarnya. Jadi kalau yang gambar kecil yang di sebelah kanan itu ada prolaps. Prolaps itu dia menunjukkan kalau itu hemoroid dalam. Sama seperti ini. Kalau ini penampang membujur ya. Kalau yang ini kan potongan melintang tapi dari sisi luar. Di situ ada otot-otot anal sphincter, itu dia fungsinya sebagai pintu ya. Jadi dia nanti untuk mencegah biar kotoran itu tidak keluar. Sampai nanti ketika misal kita pengen BAB seperti itu, baru nanti terasa desakan di situ sehingga kita punya keinginan untuk ke belakang. Nah, karena pola makan yang tidak tepat salah satunya itu nanti bisa menyebabkan peradangan di jaringan hemoroid. Makanya di situ nanti ada peradangan, pembesaran jaringan sama ini ya, pelebaran pembuluh darah. Ada yang kalau dulu mungkin saya pernah sampaikan untuk mempermudah ke sobat herbal semua, wasir itu gambarannya seperti varises. Ya tidak sepenuhnya salah juga. Sebenarnya itu untuk memudahkan aja. Kalau secara head to head seperti itu, sebenarnya wasir tidak sama dengan varises. Karena kalau varises itu hanya di pembuluh darah vena. Varises seperti yang biasanya kalau ibu-ibu hamil atau orang yang aktivitasnya sering berdiri seperti itu, dia di kaki ada pelebaran pembuluh darah vena, itu hanya pembuluh darah vena aja. Tapi kalau wasir itu meliputi pembengkakannya, di situ ada pembengkakan di pelebaran pembuluh vena, ada jaringan pembuluh darah yang namanya anyaman ya, anyaman pembuluh darah, ada arteri kecil di situ, kemudian ada jaringan ikat. Nah, itu semuanya mengalami pembesaran. Jadi tidak hanya pembuluh darah vena saja. Begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tentang atlas terapi herbal Indo Utama tentang ambeien. Kalau di sini teman-teman bisa lihat semua ya. Di situ sudah saya jelaskan tentang gambaran tentang ambeiennya, kemudian gejalanya ada gatal, kemudian ada rasa terbakar, nyeri, lendir, kemudian ada rasa mengganjal. Nah, yang paling sering juga adanya perdarahan ketika BAB. Seperti itu. Nah, ini derajatnya juga sudah saya berikan gambaran. Derajat ini fungsinya untuk apa? Jadi derajat itu fungsinya nanti terkait dengan pemilihan herbalnya apa. Kemudian terkait juga dengan pemberian dosisnya berapa. Dosis yang akan diberikan ya. Kombinasi herbalnya apa. Seperti itu. Banyak penyebabnya ya. Kalau di judul kemarin yang sudah ini, yang di judul itu kemarin apa Pak Angga? Yang di judul live Zoom-nya ya dok ya? Iya, di judul live Zoom. Di judulnya itu
itu Tentang duduk ya, apakah betul. duduk ya? Mitos atau fakta Nah, itu ada duduk kaitannya Pak terlalu Angga. lama menyebabkan Apakah wasir atau menyebabkan? ambeien. Iya, Mm-mm. itu yang tadi belum di slide, belum saya singgung lebih lanjut ya. Tadi kan sudah saya Mm-mm. jelaskan sedikit tentang ini ya, ada kehamilan seperti itu. Sebenarnya yang menyebabkan itu banyak, tapi secara umum itu ada gangguan di aliran balik darahnya. Aliran balik itu bisa banyak penyebabnya. Jadi bisa karena ada falsafa atau tekanan tekanan yang besar di rongga perut. Misal karena kita sering duduk, kalau aktivitas mungkin pas duduk itu ada batuk atau mungkin gerakan yang lain, itu sebenarnya tekanannya eh, di situ juga meningkat. Kalau duduk seperti itu juga itu menyebabkan aliran darah terutama yang di area pantat, anus seperti itu juga sebenarnya tidak lancar. Itu menyebabkan ada bendungan di situ. Itu bisa kalau dari pembahasan di referensi-referensi itu disebutkan itu bisa menyebabkan aliran darahnya terganggu sehingga nanti ada pembesaran di situ. Sebenarnya sama juga kondisi ketika kehamilan. Kalau produk kehamilan itu kan semakin usianya semakin besar, sebenarnya kan ada tekanan juga di rongga perut. Tekanannya ke bawah sesuai gravitasi. Selain itu juga tekanan ke pembuluh darah besar di dalamnya. Nah, itu juga menyebabkan aliran darahnya terganggu. Seperti itu. Tergambar nggak ini Pak Angga? Iya, September ya. Nah, nah, aktivitas yang berat pun juga sama. Ketika sering mengangkat benda yang berat atau karena aktivitas pekerjaan, itu kan ketika ngangkat itu kan sebenarnya ada falsafah ya di rongga perut. Jadi ada tekanan yang besar di rongga perut. Akhirnya tekanan itu kan nekannya kan sesuai gravitasi kan ke bawah ya. Nah, itu yang menyebabkan nanti ada uh, apa aliran darah yang di jaringan wasir tadi itu terganggu, jadinya bengkak di situ. Penyakit yang lain juga banyak, seperti misal kondisi orang yang mengalami sirosis seperti itu, dia juga bisa mengalami wasir. Orang yang gangguan jantung juga bisa mengalami wasir. Jadi nanti ada baiknya sobat herbal semua, sobat herbal Indo utama perhatikan juga. Selain wasir ini sebenarnya dia ada penyakit apa yang lain yang dialami seperti itu. Nah, kalau yang lain pola makan tadi sudah saya singgung juga. Jadi kalau di pola makan itu kalau makanannya kurang serat, serat itu sebenarnya bukan diserap tubuh ya, tapi dia berguna untuk membantu melancarkan pembuangan kita. Jadi kalau makanannya kurang serat, kemudian minumnya juga kurang, itu nanti tinja yang akan dikeluarkan itu biasanya relatif kering dan kecil-kecil. Nah, kondisi yang seperti itu menyebabkan orang kalau pas BAB itu akan ngejan lebih kuat. Iya kan? Kalau ngejan lebih kuat, otomatis nanti kan tekanan di rongga perut membesar. Nah, itu juga mengganggu aliran darah. Selain kondisi sisa makanan tadi yang dibuang, itu relatif kering, itu juga menyebabkan iritasi. Itu nanti juga efeknya ke pembengkakan. Seperti itu. Tergambar ya? Ya. Nah, ini yang di fakta ini saya tuliskan beberapa hal yang menarik ya. Salah satunya tentang 75% populasi itu sebenarnya pernah mengalami ambeien. Nah, yang separuh dari populasi itu biasanya mengalami ambien di usia 50 tahun. Jadi ketika usianya sudah relatif ya mulai lansia seperti itu, dia akan mengalami penurunan fungsi, termasuk fungsi di kekuatan otot-ototnya yang di area wasir itu. Makanya nanti dia akan relatif terjadi penurunan seperti itu, ada bendungan, jadinya wasir juga sama. Gitu. Ini saya lanjut ya. Ini kita lihat video lagi. Kita lihat video lagi. Nah, ini tentang tindakan yang sering dilakukan di medis ya, di rumah sakit. Tindakannya salah satunya, karena banyak ya, tindakannya banyak. Salah satunya ini hemoroidektomi. Hemoroid
hemeroidektomi itu, tomi itu untuk nyebut untuk istilah yang dimaksudkan untuk tindakan pemotongan di situ. Nah, ini di area rektum dan anus. Tadi udah saya jelaskan tentang bagaimana timbulnya. Ini ada pembengkakan di venanya. Kalau ini wasir luar, wasir luar. Nah, kalau yang di atas itu ada wasir dalam. Tadi batasnya kan saya sebutkan ada dentator line. Itu untuk membedakan wasir dalam dan luar, karena nanti sifatnya beda. Tadi sudah saya singgung. Ini yang tadi derajatnya tadi sudah saya singgung juga. Derajat wasir, derajat 2, ini derajat 2 masih bisa masuk sendiri. Derajat 3 nanti harus dibantu dengan tangan. Biasanya terdorong karena ada feses yang keluar ya ketika BAB. Ini harus didorong. Kalau derajat 4 dia nggak bisa masuk sendiri. Jadi dia nanti menetap di situ. Tonjolannya tetap ada di situ. Kalau untuk penyebabnya tadi udah saya sebutkan ya. Ini review dikit. Jadi tentang konstipasi, kemudian diare kronik juga bisa, aktivitas angkat berat, kemudian kehamilan, kelebihan berat badan juga sama. Biasanya kalau untuk tindakan hemoroidektomi, ini pasien dibius total, jadi pakai general anestesi. Terus kemudian pasiennya nanti diposisikan ya, dibaringkan. Kalau ini kan persiapan operasi, jadi masih seperti ini pasien. Pasiennya biasanya dibaringkan telungkup semi nungging ya, supaya memudahkan. Ini posisi litotomi namanya. Jadi pasiennya nanti udah dibersihkan dulu dengan desinfektan, kemudian dilihat dulu. Nah, ini tindakan pemotongan dengan kauter. Makanya disebut hemoroidektomi. Pembengkakan areanya itu termasuk venanya, itu nanti yang akan dipotong. Kalau ditanya nyeri enggak, pasti nyeri ya, terutama nanti setelah pasca operasi. Kalau selama operasi kan udah dibius. Nah, ini dipasang bandage-nya ya, kasa ya. Ya, tindakannya biasanya sekitar 1 jam untuk hemoroidektomi. Ini sarannya, tadi sebagian sudah saya sampaikan, perbanyak makan serat, kemudian minum air yang lebih banyak lagi. Bisa juga sih pakai warm bath kayak gitu. Jadi untuk mengurangi nyerinya sebelum tindakan yang operasi seperti itu tindakan di rumah bisa direndam dengan air hangat. Bisa juga dikompres dengan air dingin untuk mengurangi pembengkakannya. Begitu. Nah, ada tindakan yang lain lagi. Jadi dengan teknik ligasi ya. Kalau tadi dengan pemotongan, kalau ini dengan diikat dengan istilahnya banana clip. Jadi seperti klip. Ini mirip klip untuk plasenta bayi. Kalau habis lahir nanti plasentanya diklem kayak gitu. Bentuknya mirip sih. Itu fungsinya untuk tindakan di klip di area wasir yang dia nanti mengalami penonjolan prolaps seperti itu. Nah, ini gambarannya. Dia nanti dipasang di situ, di ligasi ya istilahnya. Dengan ligasi ini, dia nanti akan menghalangi aliran darah ke area yang bengkak. Jadi nanti dia akan mengalami nekrosis atau kerusakan, ada penyempitan tadi di sebelah kanan itu. Penyempitan, terus kemudian dia rusak, akhirnya lepas sendiri. Cuman ya masih bisa, nanti kambuh lagi itu masih bisa. Diikat seperti itu, diligasi. Diligasi ini nanti yang akan menyebabkan jaringannya nekrosis di area wasit tadi. Ya.
Ya, itu presentasi saya, Pak Angga. Oke, terima kasih. Menarik banget ini Dok video dan presentasinya. Jadi kita yang awam ini jadi ada gambaran gimana sebenarnya Oh proses buat iya, itu kita belum terjadi. bahas ini ya, masalah terapi. Di Nah, itu dia yang mau saya tanyakan Dok. terlewat tadi yang di ini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ini barangkali Pak Angga ada sampel produk yang bisa Oh iya. ditampilkan. Oke, saya nampilkan di layar saya ya, misalnya Siap, ya. ini Jadi bisa ini antum unmute dulu Pak Angga. modelnya. Nah, ada. Oke, sorry. Ya, nanti mungkin dokter ini bisa menjelaskan apa aja kombinasi dan prosesnya. Ini pertama ada daun ungu ya. Teman-teman pasti udah paham ini daun ungu. Ini produk yang isinya Simplicia tunggal, Streptopilum pictum. Kemudian ada juga Uroid yang memang sudah diformulasikan. Kemudian ada lagi, ini request dokter Didit semua ya, jadi saya agak kurang paham juga kombinasinya bagaimana. Ini ada cakar ayam dan daun dewa, nah, nanti gimana penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada sarang semut dan pramatik. Oh ya, ini masih ada yang terakhir lagi sebelum yang paling akhir, yaitu yang untuk kombinasi anak-anak, yaitu sifakit sembelit dan propolis. Mungkin Pak Dokter Ya, bisa menjelaskan, Dok, apa ya, namanya, baik. Jadi kombinasinya dan dosisnya. di atlas terapi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Sudah saya tampilkan, tapi belum saya sampaikan, terlewat. Di atlas terapi tadi sudah saya tampilkan. Jadi untuk mengatasi kasus wasir seperti ini bisa pakai kombinasi. Yang utama ada uroid, kemudian ada daun ungu, bisa dikombinasikan dengan sarang semut. Itu kombinasi pertama. Atau kombinasi yang kedua, uroid, kemudian daun ungu, bisa juga dengan flamatik ya, alang-alang. Uroid, daun ungu, sama Uroid, daun ungu sama flamatik, atau uroid, daun ungu dan sarang semut. Oke. Jadi terkhusus tentang ini ya, untuk di uroid sendiri ini ada komposisinya, ada Graptofolium pictum folium ya, itu daun ungu. Kemudian ada Sambiloto lagi ya, Andrographis paniculata. Kemudian ada Ginora segetum folium, daun dewa ya. Daun dewa, ada tiga komposisi di uroid. Itu semuanya kepakai untuk kasus wasir, karena kalau Graptofolium pictum folium itu kan dia daun ungu sifatnya dia ke bawah ya, ke pencernaan, ke bawah belakang. Jadi untuk saluran pencernaan yang ke arah anus. Dia nanti disifati, dia fungsinya salah satunya laksatif ya, melancarkan BAB, tapi dia laksatifnya masih kadarnya ringan. Jadi tidak sampai ke bablasan itu istilahnya, kebablasan jadi diare itu nggak sampai seperti itu, karena dia sifatnya laksatif ringan. Kemudian di daun dewa itu, di daun ungu itu, dia kan punya karakter selain laksatif tadi, dia juga punya sifat untuk analgesik, kemudian melunakkan tinja tadi, kemudian dia juga punya sifat anti nyeri juga ya, analgesik tadi. Kemudian anti pembengkakan juga bisa di situ. Nah, kalau daun dewanya, mohon maaf, daun dewanya dia kan punya khasiat untuk melancarkan aliran darah dan anti trombotik ya. Jadi untuk mengurai jendalan. Kalau tadi di wasir luar tadi kan ada kasus trombosisnya ya. Tadi kan ada saya sebutkan, ada kalau wasir luar itu ada trombosisnya. Ada bekuan darah yang sebenarnya ada perdarahan di situ. Dia membeku tapi masih tertutup jaringan. Jadinya bekuannya ada di dalam kantung kayak gitu. Makanya warnanya agak ungu gelap, agak merah keunguan gelap seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan pemberian daun dewa.
Kinura Sketum tadi. Karena sifatnya itu tadi ya, melancarkan aliran darah, untuk antikoagulan atau anti trombotik juga bisa seperti itu. Kemudian kalau untuk Androgynous paniculatanya, sambilotonya, dia kan punya khasiat. Sebagian sudah saya singgung kan di tulisan saya. Dia punya efek untuk anti-inflamasinya di peradangannya. Begitu. Kalau sarang semut itu dia juga punya sifat untuk anti tumor. Dia melancarkan aliran darah, juga flavonoidnya termasuk tinggi ya. Antioksidannya juga tinggi. Seperti itu. Begitu Pak Angga. Oh iya, kemarin ada kasus menarik Pak Angga. Ada yang menyampaikan ke saya itu, jadi anak-anak ya usia mungkin sekitar 7 tahunan itu dia mengalami benjolan di area anus. Ibunya waktu itu menyampaikan ke saya kalau itu benjolannya ada di situ. Kemudian ya saya sarankan untuk pakai kombinasi Shifakit belit dan ini Shifakit propolis. Jadi fungsinya untuk mengurangi peradangannya sekaligus untuk membantu melancarkan aliran darah. Biasanya anak-anak itu sering mengalami konstipasi itu biasanya karena karena mungkin dia main lupa minum ya. Jadinya minumnya kan kurang. Dehidrasi, akhirnya kan nanti larinya ke tinjanya keras. Bisa juga karena faktor suplemen. Jadi contoh kayak misal anak-anak usia segitu, orang tuanya pengennya kan biar dia tumbuh besar, dikasih suplemen susu yang kayak kalsium. Nah, kalsiumnya itu juga bisa menyebabkan konstipasi gitu. Begitu Pak Angga gambarannya. Kita langsung tanya jawab atau gimana ini Dok? Boleh, silakan Pak Angga. Boleh ya. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan di kolom chat. Kalau sudah disertai pendarahan gimana Dok? Nah, itu tadi. Untuk kasus perdarahan bisa diulang Dok. Gimana? Yang diulang apa? Kalau sudah disertai pendarahan gimana? Mungkin penjelasannya bisa diulang sedikit Dok. Baik. Jadi kalau untuk tadi di slide sudah saya jelaskan bisa ada resiko perdarahan ya. Di atlas tadi saya tampilkan aja ya di bagian ini. Share screen-nya. Bisa lihat. Jadi bila ada perdarahan, biasanya saya sarankan dengan kombinasi cakar ayam dan daun dewa. Jadi untuk kombinasi yang di atas tadi ditambahkan ayam atau daun dewa gitu ya? Cakar ayam atau daun dewa, atau bisa kombinasi keduanya. Nah, yang dikombinasi di atas itu ada heuroid, daun ungu, flamatik. Flamatik dia juga fungsinya sebagai pendingin, sebagai astringent. Nah, itu dia bisa dipakai juga untuk kasus wasir. Nah, selain itu flamatik dia juga punya sifat untuk menghentikan perdarahan. Flamatik kandungannya alang-alang. Siap. Alang-alang. Jadi nanti di kombinasi yang kedua ada heuroid, daun ungu, flamatik. Kemudian nanti bisa ditambahkan cakar ayam, daun dewa. Jadi nanti bisa kombinasi ketiganya yang untuk kasus perdarahan. Nanti lihat perdarahannya seberapa parah. Kalau memang nanti cukup 3x2 kapsul, udah cukup 3x2 kapsul aja, nggak usah ditambah gitu. Tapi kalau sekiranya perdarahannya banyak, nanti bisa ditambahkan cakar ayam atau daun dewa. Bisa mulai dosis 3x1 dulu nggak apa-apa. Kalau udah pakai flamatik. Tapi kalau yang pakai kombinasi heuroid, daun ungu, sarang semut, nanti ditambahkan cakar ayam sama daun dewa, itu nanti dosisnya bisa 3x2. Itu. Oke, siap. Berarti yang benar, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lah. Bentar, saya tambahkan dikit. Oke, siap. Jadi siap. ketika ada perdarahan seperti ini, pasien juga sebaiknya, pasien yang ambeien seperti sebaiknya disarankan seperti tips yang sudah saya sampaikan di situ di slide ya, untuk memperbanyak air putih, air minum maksudnya, dan kurangi konsumsi minuman yang menyebabkan sembelit ya. Kadang teh seperti itu kan ada orang yang dia minum teh itu malah jadi sembelit. Memang karena di situ taninnya tinggi ya. Tanin kan dia nanti bisa menyebabkan konstipasi juga ya.
Kemudian bagi mereka yang tidak sedang diet karbohidrat, diet rendah karbohidrat, bisa disarankan untuk konsumsi buah-buahan yang kaya air. Kemudian nanti perbanyak makan sayuran juga ya, perbanyak makan sayuran, kurangi aktivitas yang dia banyak berdiri atau angkat berat seperti itu. Kalau pasiennya obesitas ya dikurangi ininya berat badannya. Nah, gitu. Mungkin dilanjutkan, Pak Angga. Oke, semoga sudah terjawab ya yang tadi tanya untuk wasir yang sampai pendarahan. Ini ada pertanyaan dok, mau tanya Pak Dokter Didit, kalau dengan tindakan sendiri mengikat ambien dengan tali bedah apakah aman? Itu biasanya di rumah sakit tindakannya. Tindakan tadi ya Pak, nakit tadi ya. Berarti tidak disarankan untuk melakukan sendiri ya dok ya? Ya karena di situ nanti butuh dilihat dulu ya seberapa kondisi ambien yang kemudian yang diikat sebelah mana, kan itu harus dilihat dulu ya. Kalau diikat sendiri kan nanti khawatir yang diikat tidak tepat posisinya, terlalu rendah atau benjolannya yang lebih dari satu seperti itu kan. Oke, semoga sudah terjawab Al-Hijaz Agensi. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Andrika. Bismillah, dok, sebulan ini suami saya BAB banyak darahnya. Apakah itu dipastikan wasir? Nah, gimana dok? Apakah bisa dipastikan wasir atau harus ada pengecekan lebih lanjut dok? BAB dengan darah itu bisa disebabkan banyak hal. BAB itu dengan banyak darah itu bisa di situ ada iritasi di saluran pencernaan, bisa kondisi ada peradangan di saluran usus besarnya, mungkin seperti kolitis seperti itu, kolitis yang kronis. Bisa juga ada varises di area di area rektum ya. Kalau dia ada latar belakang seperti gangguan fungsi hati seperti pengerasan hati, itu dia nanti ada bendungan di situ, dia menyebabkan varises di pencernaan. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Orang yang gangguan di lambungnya, ada luka di lambung, dia juga bisa perdarahan di saluran cerna. Hanya warnanya beda. Hanya warna darahnya beda. Kalau dia perdarahannya di lambung, biasanya darah yang menyertai ini itu biasanya rata, menyertai fesesnya itu biasanya rata dan warnanya gelap. Tapi kalau darahnya segar, belum tentu wasir juga, walaupun bisa wasir. Orang yang dia ada tadi yang saya sebutkan kolitis atau kondisi yang lain, di situ ada kanker misal, kanker rektum atau CA rekti, itu dia juga ada perdarahan juga bisa. Kondisi yang lain seperti polip di usus juga bisa menyebabkan perdarahan. Maksud saya, kemungkinannya banyak. Jadi lebih baik barangkali dipastikan dulu itu wasir atau ke dokter, maksud saya dipastikan oleh dokter. Begitu Pak Angga. Oke. Kemudian sudah menjawab mereka, dan memang kalau dibutuhkan silahkan konsultasi ke dokter setempat. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Dokter, mau tanya dok, apakah wasir di dalam ini jika berdarah disertai rasa sakit? Oke. Nah itu tadi internal hemoroid ya dok ya? Iya, ini kemungkinan yang dimaksudkan internal hemoroid. Kalau tadi saya sebutkan, jadi ada dentatal line tadi ya, ada pectin line atau dentatal line. Itu membatasi kriteria itu apakah dia wasir luar atau wasir dalam. Kalau di luar dari dentatal line itu dia nanti akan disebut wasir luar. Nah, wasir luar ini karena posisinya di luar, dia dekat dengan saraf tepi yang nanti berkaitan dengan nyeri. Itu kalau wasir luar. Tapi kalau wasir dalam, dia tidak dipersarafi istilahnya, tidak dipersarafi dengan saraf nyeri tadi.
Makanya kalau wasir dalam, kalau dia misal ada perdarahan pun dia tidak terasa nyeri. Begitu. Kecuali yang tadi saya sebutkan, kalau sampai wasirnya prolaps, keluar dari bibir anusnya, nah itu nanti yang, atau sphincter tadi yang saya bilang, itu nanti yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau sakitnya itu karena cepitannya. Jadi bukan karena wasirnya. Begitu. Oke, siap. Berarti kalau yang dalam tidak terasa nyeri ya dok ya? Umumnya seperti itu, kecuali kalau dia sampai keluar, yaitu Oke. nanti sakitnya karena cepitan, karena cekikan tadi istilah saya ya. Oke dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok. Bedanya Iya. wasir dan fistula ani apa dok? Sama apakah ada herbalnya dok? Wasir dengan fistula ani lain ya. Kalau fistula itu kan fistel. Jadi fistel itu untuk menggambarkan ada sambungan antara dua ruang. Antara dua ruang tuh maksudnya gini. Kalau misal sebelumnya ada abses atau nanah di dekat area anus ya. Itu ada nanah dulu. Nah itu nanahnya kan sampai ke dalam. Kadang habis itu kan pecah. Nah pecahnya ini kadang itu bisa menimbulkan terowongan kayak gitu. Itu yang istilahnya fistel atau fistula. Nah itu bisa menghubungkan antara ruang di rektum, bukan rektum ya, ya anus ya, di anus seperti itu dengan ruang yang di luar, maksudnya di kulit. Nah itu istilahnya kenapa disebut fistula ani. Jadi dia menghubungkan antara ruang anus tadi dengan di luar kulitnya. Itu terowongannya disebut fistula. Jadi bisa beda dengan wasir. Kalau wasir itu dia pembengkakan jaringan wasir. Di situ pembengkakannya meliputi tadi yang saya sebutkan. Pembengkakan arteri kecil-kecil di situ, anyaman pembuluh darah, kemudian vena, kemudian pembengkakan jaringan ikat sama otot di situ. Beda ya, kondisinya lain. Kalau untuk fistula ani, terapinya biasanya karena itu luka lama ya, fistula ani. Jadi kalau lukanya lama, itu memang harus dibikin luka baru lagi. Jadi dibikin luka baru dengan pisau operasi itu, baru nanti disambungkan. Nah, perawatannya setelah pasca operasi itu baru bisa dengan herbal-herbal yang digunakan untuk membantu penyembuhan seperti sari kutu, kemudian gamat, kemudian daun binahong. Itu herbal yang utama ada semua. Itu nanti bisa dipakai. Pegagan juga bisa untuk membantu penyembuhan luka. Seperti itu. Kalau yang wasir tadi sudah saya jelaskan. Fistula aninya, kalau lukanya lama, bisa diterapi dengan tadi, bisa ditambahkan androbi untuk untuk istilahnya untuk antibakterinya ya. Antibakterinya untuk anti peradangan sekaligus antibakterinya di situ. Di anus kan ruangannya kan banyak bakteri ya. Seperti itu. Selain itu ya tetap harus dirawat. Begitu Pak Angga. Oke. Ini maaf barusan ada koneksi putus. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi sampai mana ya? Dok, mau tanya sebagai edukasi ke konsumen. Ya itu dok. Apakah konsumsi hidroid saja tidak cukup? Alasan adanya kombinasi produk itu untuk apa dok? Oke, berarti kombinasi itu kenapa dok harus ada kombinasi ini? Boleh pakai hidroid saja, cuma supaya lebih maksimal. Di Herbal Indo Utama kan ada herbal formulasi sama herbal tunggal ya. Kalau herbal formulasi itu seperti hidroid itu sebenarnya sudah cukup. Cuma kan nanti dosisnya harus lebih banyak. Dan di hidroid itu kan di situ tertulis kan hanya 3 produk aja. Jadi kita memberikan alternatif kombinasi dengan herbal yang tunggal, hidroid daun ungu,
kemudian kayak sarang semut tadi, supaya nanti efeknya lebih maksimal. Daun ungunya juga nanti dosisnya jadi lebih besar. Di sini kan kayak di daun ungu ini kan dia 400 mg ya. Kalau yang di Euroid itu kan dosisnya hanya 150. Jadi nanti bisa dapat 550 mg per kapsulnya. Kalau nanti mulai dosisnya 3 kali 2, kan udah dapat hampir 900 mg. Jadi diharapkan efeknya untuk melunakkan tinjanya, kemudian mengurangi pembengkakan jaringan wasirnya, itu dia lebih maksimal dengan kombinasi. Begitu. Oke, mungkin kita batasi aja ya, mungkin 2 pertanyaan terakhir lagi ya dok ya, karena Boleh, sudah mau. silakan. Oke, dok, mohon tips apa yang harus dilakukan untuk penderita wasir agar pendarahan tidak terjadi saat buang air besar dan benjolan tidak keluar. Nah, gimana dok? Apakah ada tipsnya bagi penderita wasir agar tidak terjadi pendarahan dan benjolan tidak keluar? Tadi tipsnya sebagian sudah saya singgung. Jadi yang utama itu tadi nanti perbaiki pola makannya dulu. Paling sering itu kan kalau wasir itu kan karena pola makan yang kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi kalau makanannya tidak ada serat di situ kan, itu nanti akan menyebabkan iritasi. Nah kalau udah iritasi kan nanti ada perdarahan. Makanya harus mulai dari perbaikan pola makan dulu. Yang kedua, pola minum. Kalau dulu sudah saya singgung ya, sedikit saya singgung, paling enggak kalau untuk berat badan 70 kg itu mungkin kebutuhan cairan sebenarnya lebih banyak dari 2 liter. Bisa 3 liter, tergantung aktivitasnya. Itu yang harus dicukupi. Menandainya itu sebenarnya mudah. Kalau ini untuk kondisi yang dia nggak ada gangguan jantung sama ginjal ya. Menandainya itu mudah, maksudnya mudah itu dalam artian apakah cairan kita itu cukup atau tidak. Itu lihat air kencing kita. Air kencingnya kalau udah mulai warna kuning atau kuning gelap, nah itu pasti udah kurang. Air kencing yang boleh dibilang sehat itu kalau air kencingnya itu jernih, warnanya hampir menyerupai dengan yang kita minum. Jadi kalau kita minum warnanya bening, ya nanti keluar bening, itu udah benar pola minumnya. Meskipun nanti minumnya udah 2 liter, tapi kalau aktivitasnya banyak, mungkin olahraga banyak, nah itu harus diimbangi dengan kebutuhan cairan yang cukup. Jadi 2 yang utama tadi, perbaiki pola makan sama perbaiki pola minum. Begitu. Oke. Mungkin ini last pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Mudah-mudahan nanti yang belum terbaca bisa komunikasi langsung dengan Dokter Didit lewat nomor handphone yang sudah biasa kami distribusikan. Apakah setelah operasi wasir memungkinkan untuk muncul kembali? Bisa ya? Bisa kambuh kembali. Operasi itu tidak menjamin operasi seperti tadi hemoroidektomi atau teknik ligasi tadi ya, atau teknik yang lain kayak seperti skleroterapi. Skleroterapi itu kalau yang tadi sudah saya jelaskan ya, hemoroidektomi dengan pemotongan, kemudian ligasi tadi dengan banana clip tadi dia diklem. Kalau skleroterapi itu dia nanti diinjeksikan obat-obatan kimia yang disuntikkan ke area ini, ke area wasir. Ya itu nanti akan menyebabkan sebenarnya hampir sama. Dia nanti menyebabkan pengkerutan jaringan wasir tadi. Nah ini kalau sudah mengecil, dan nanti akan mengecil wasirnya kalau terjadi pengkerutan. Cuma apapun tindakannya sebenarnya tetap ada resikonya. Baik resiko selama operasi atau pasca operasi. Pasca operasi itu termasuk nanti resiko dia kambuh kembali. Masih bisa seperti itu. Oh iya, untuk tambahan untuk sekedar pengayaan materi aja ya. Tentang teknik ligasi tadi. Sebenarnya teknik ligasi ini sangat bermanfaat untuk teknik pengobatan. Tidak meliputi wasir saja. Kalau tadi teknik ini dipakai untuk wasir, sebenarnya ini yang saya pelajari itu sebenarnya teknik ligasi ini
Ini bisa dikembangkan untuk nanti untuk teknik pengobatan yang lebih jauh lagi seperti tumor, seperti itu. Kalau di Cina itu ada cryosurgery kayak gitu. Jadi teknik bedah beku seperti itu, dia nanti akan memang tidak sama 100% seperti ligasi, tapi prinsipnya hampir sama seperti itu. Jadi nanti dengan cryosurgery itu dia dimasukkan apa bahan yang beku nanti untuk membekukan sel tumor itu sehingga dia nanti tidak dapat aliran darah, tidak dapat makanan. Sel tumor atau sel kanker itu terutama ya, dia itu kan tipe sel yang dia butuh energi besar. Jadi otomatis dia nanti akan mengambil zat-zat makanan itu lebih poros, mengambil oksigen juga lebih poros. Nah, cryosurgery kayak gitu dia fungsinya untuk membatasi aliran darah ke kanker tadi. Kalau udah terbatasi aliran darah, otomatis nanti sel kankernya akan layu. Hampir mirip kayak kejadian yang tadi dengan teknik ligasi. Kalau di ligasi, aliran darahnya terhambat, otomatis nanti bengkaknya itu kan dia akan nekrosis ya di area bengkak. Sama kayak di sel kanker, itu nanti dia juga akan nekrosis sendiri. Akhirnya dia nanti akan luruh. Seperti itu. Yang lain lagi, jadi ada beberapa kasus yang saya baca referensi di luar seperti itu. Untuk kasus kanker bisa juga ditangani dengan diet yang tepat ya. Jadi pembatasan kalori yang bersumber dari karbohidrat. Karbohidrat banyak ya. Kalau dulu di rekaman itu, di rekaman kita itu Pak Angga, saya udah singgung kan tentang karbohidrat itu macam-macam ya. Ada tepung, ada gula sederhana, ada biji-bijian, ada kue-kuean seperti itu. Nah, itu semua bentuk karbohidrat. Nah, pada penanganan kanker itu bisa dibantu dengan diet yang sesuai. Diet yang sesuai ini seperti apa? Dengan pembatasan kalori. Pembatasan kalori yang terutama bersumber dari karbohidrat, tepung, gula itu tadi. Nah, itu nanti luas nanti pertanyaannya. Kalorinya terus dapat dari mana? Nah, itu nanti pembahasannya lebih lanjut. Tapi yang utama tadi sama, karena tadi sel kanker itu dia boros energi, dia butuh gula banyak untuk tetap hidup, dan dia kalau udah hidup kayak gitu dia nanti kan invasif ke jaringan sekitarnya, tambah boros lagi energinya. Gitu Pak Angga. Ya itu tadi untuk pengayaan aja sih. Siap. Jadi tambah informasi meskipun belum paham ya. Gak apa-apa. Kan luar biasa sekali. Iya. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang menyimak kita dari awal sampai akhir tuh. Ya, untuk kasus ini itu tadi ya closing statementnya, tetap pola makan, kemudian pola minum diperbaiki, kemudian aktivitasnya diperhatikan juga, baik aktivitas yang olahraga, kalau terlalu berat juga harus hati-hati. Olahraganya sesuaikan dengan kebutuhan tubuh aja. Mungkin itu. Oke. Iya, terima kasih Pak Dr. Didi jazakumullah khair atas materi dan jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah masuk. Bagi rekan-rekan yang sudah bertanya dan belum sempat dijawab, mohon maaf. Silakan nanti bisa hubungi nomor Dr. Didi yang biasa rekan-rekan berkonsultasi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir webinar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Dr. Didi bisa diambil manfaatnya dan bisa untuk menambah hasanah pengetahuan teman-teman dan bisa membantu teman-teman menyelesaikan problematika dari konsumen-konsumen yang datang ke toko. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di tab seminar pertama yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.